tidak diragukan lagi, ya, beliau berdua ini adalah P3G, Pak ya. Ketuanya Bapak dan Ibu sebagai wakilnya. Tepuk tangan dulu nih, ya, kita beri support kepada Pak Pramida dan Bu Melati supaya apa yang dilakukan beliau ini tetap, ya, menebarkan kebaikan walaupun kita ini di jenjang PAUD dan Bapak Sahrizal ini pengawas di SD, Ibu Melati pengawas di SMP. Jadi luar biasa, berbagi itu indah sekali, ya. Yang kita hormati juga Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Pak Mazrul. Jadi kami bergabung dengan BGP, kami membantu BGP untuk menyebarluaskan ini. Di sini Bunda bisa lihat di situ ada jumlah guru, berarti jumlah guru yang masuk mendaftar. Terus di sampingnya ada guru yang login. Jadi ketika Bunda sudah klik itu mendaftar, login, begitu, login pakai akun belajar ini tadi. Setelah itu akan ada di sebelahnya lagi guru yang menonton video. Nah, jadi di dalam platform itu nanti ada video Bunda, kita diharuskan menonton. Jadi yang belum terhitung di situ Bunda, kalau awalnya tadi mendaftar ada 6, nah harusnya yang nonton juga 6. Terus yang guru yang lulus post test, jadi di sana di samping kita nonton, selesai nonton nanti ada latihannya yang mau diisi. Setelah itu post test. Nah, terdaftar lagi di situ. Harusnya tadi kalau 6 yang daftar, 6 yang login, 6 juga yang lulus post test. Nah, setelah itu di sampingnya lagi ada ya keterangan sudah lulus atau tidak. Terus di sampingnya lagi ada keterangan sudah mendapat sertifikat. Nah, ketika Bunda sudah melalui langkah-langkah tahap itu, nanti akan dikeluarkan sertifikat dan nanti Bunda akan bisa menjadi narasumber seperti kami ini. Nah, di situ tercantum langsung nama Bunda, tanggalnya, harinya, bulannya, materi apa yang mau Bunda berikan. Nah, oke, itu tentang daftar platform Merdeka Belajar yang sudah login ya Bunda ya, sudah login. Jadi mudah-mudahan silakan diklik dulu linknya sekarang. Sudah Bunda? Sudah diklik? Nah, kemudian ada formulir yang mau diisi, Bunda isi. Nanti akan ada di sana nama komunitasnya apa? Nama komunitas boleh nama sekolah Bunda diisi di situ. Misalnya nama sekolah Bunda TK apa tadi? TK dasar seni ya tadi ya, TK seni. Terus yang mendaftar berapa orang? Di formulir itu nanti ada tiga. Siapa aja? Boleh kepala sekolah, yang duanya boleh guru. Gitu. Ketuanya kepala sekolah, duanya guru, atau dibanding boleh. Jadi nggak harus ada ketentuan. Kepala sekolah yang ketua, guru yang ini, yang pengikut enggak. Yang terpenting aktif gitu ya. Kenapa? Karena ada rentetan tugasnya nanti. Nah, ini untuk apa Bunda? Sebetulnya ini adalah modal bagi kita ketika kita mau jadi guru penggerak. Semuanya ada di situ. Ada beberapa modul nanti akan ditampilkan. Boleh dilihat dan ke PowerPoint. Ada beberapa modul. Ketika Bunda sudah memuaskan satu lagi tadi. Ya, nah ini kita lihat panduan penggunaan platform Merdeka Belajar. Kenapa harus jadi guru penggerak Bunda? Apa itu guru penggerak? Ada Bunda yang tahu? Atau sudah ada yang di sini yang jadi guru penggerak? Guru penggerak itu Bunda semua, nggak harus PNS. Semua guru yang di bidang umum juga boleh, yang
di bidang KB juga boleh, yang di bidang sanggar atau buka les juga boleh. Jadi Bunda masuk di situ, ada ketentuan dan syaratnya di situ. Yang syarat utama adalah S1. Kemudian sudah berapa tahunnya? 3 tahun kalau tidak salah. 3 tahun mempunyai pengalaman mengajar. Di pengalaman mengajar itu bukan berarti harus SKPNS, tapi Bunda sudah ada keterangan bahwa sudah pernah mengajar, itu boleh diupload. Ya. Mengajar di bimbel, di les juga boleh. Yang penting ada SK-nya. Nah, di sini di platform ini kita besarkan sedikit sahabat. Nah, kita teori dulu ya Bu, nanti kita langsung praktek. Ada beranda. Ketika Bunda sudah mendaftar, sudah login, sudah dapat platform Merdeka Mengajarnya, itu akan muncul beranda. Nah, sebelumnya di sini berapa orang yang sudah download aplikasi platform Merdeka Belajar? 1, 2, 3, Miss Sari angkat tangan. 4. Ya. Miss Sari. Udah. Oke, itu di HP ya Bunda, di HP di download. Tapi kalau di laptop, Bunda nggak perlu download. Bunda ketik aja, boleh buka tab baru Bun, lalu buka tab baru, ketik di sana platform Merdeka Mengajar. Nah itu langsung ada, jadi nggak perlu mendownload kalau pakai laptop. Nah klik, nah tuh. Ketika Bunda sudah mendaftar tadi, Bunda akan bisa langsung pilih. Ya ini kan asesmen, tapi yang terpenting bagi kita dulu 2, pelatihan mandiri sama karya. Coba lihat ke bawah Bu, ini diabaikan aja dulu. Nah ini kalau Bunda mau lihat-lihat perangkat yang sudah ada. Terus Bunda, nah pelatihan mandiri ini yang terpenting untuk kita dulu Bunda. Kenapa? Karena disitulah modul, ada 8 modul yang kita pelajari yang semuanya terkait ke tugas kita. Apa yang di buku Habib dan dijelaskan itu semuanya ada di situ. Oke. Itu yang ya, pelatihan mandiri. Bagi yang sudah ada, boleh dibuka HP-nya. Lanjut yang itu tadi Bu, yang berpoin Bu. Yang berpoin. Nah, di sana ketika sudah dibuka muncul beranda. Ada Bunda? Ada. Di beranda itu yang penting 2 ini kita perhatikan dulu. Pelatihan mandiri dengan video inspirasi. Yang lain enggak diabaikan, kalau ada waktu boleh gitu kan. Tapi yang utamakan yang ini dulu. Di pelatihan mandiri itu ketika kita klik ada topik. Di dalam topik itu ada modul gitu. Jadi dia punya anak terus. Nah, di dalam modul itu ada 2. Ada belajar mandiri, kita nonton video, ya kan? Kemudian ada semacam teks juga yang diberikan. Kemudian kita kerjakan post-test. Nah, 2 itu yang terpenting harus kita lakukan dulu. Oke? Di belajar materi tadi ada materinya berbentuk video, ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif. 3-tiganya itu harus kita isi. Jadi Bunda, materi berupa video atau teks. Setelah kita baca, kita tonton, kita lakukan latihan pemahaman. Setelah itu kita lakukan reflektif. Ya, reflektif itu apa Bu? Bagaimana kita merespon video yang sudah kita tonton tadi. Kita kaitkan dengan pembelajaran kita. Misalnya video yang kita tonton tentang Merdeka Mengajar, kita kaitkan. Nanti akan ditanya di situ, saat Ibu jadi murid, apa yang Ibu rasakan? Nah, kita kaitkan tuh video Merdeka yang kita tonton dengan pengalaman kita ketika saat kita menjadi murid dulu. Guru saya mengajar apa? Yang saya sukai dari guru ini apa? Ceritain semua.
Nah, itu. Oke, terus di post test itu ada post test, Bunda bisa klik. Kemudian di post test itu juga kita bisa cek jawaban kita udah benar apa belum nih. Nah, ketika Bunda sudah cek, itu bisa diulang lagi. Ternyata salah jawaban saya, keluar kuning, kuning itu berarti salah. Tapi kalau keluarnya jempol berarti itu udah bagus. Ya. Nah, ketika kita cek jawabannya, hasilnya bagaimana, mau ulang boleh ulang lagi, boleh diulang lagi. Oke, itu tahapan di pelatihan mandiri. Nah, tahapan di video inspirasi ini ada topik juga, kemudian ada video juga, ada detail topik juga. Tapi yang pertama kita harus selesaikan yang di pelatihan mandiri dulu. Oke, bisa lanjut dulu. Nah, fungsi dan manfaatnya pelatihan mandiri, apa sih fungsinya? Kenapa sih saya dan tua ini diharuskan belajar juga mandiri lagi gitu kan? Nah, itu yang disebut Bunda kurikulum mandiri gitu. Kurikulum mandiri itu dia artinya kita tuh memang harus belajar mandiri. Bukan Bunda-bunda saja, kami juga. Kami kebetulan Pak Sarizal, beliau itu sudah fasilitator nasional, juga belajar juga misi ini. Nah, yang kami juga alhamdulillah kemarin sudah selesai bintek, juga disuruh misi ini gitu. Jadi kita semua, bukan Bunda aja, kita semua. Untuk apa? Untuk kita belajar, setelah kita pahami, kita dapat mempraktekannya di dalam kelas kita. Itu dulu ya. Itu diri kita dulu. Nanti setelah kita praktekkan di sekolah kita dapat berbagi. Nah, itu dia mandiri berbagi itu. Kita bisa bagikan ke teman lain, ke sekolah lain. Nah, berbaginya macam mana? Nanti ada aksi nyata. Nah, itu. Bunda isi, ada tadi beberapa ya Bu ya. Kemudian isi itu semua pelatihan mandirinya. Tinggal aksi nyata yang dulu Bu. Nah, gitu. Kenapa belum? Ya, aksi nyata itu bukan berarti benar-benar harus berdiri seperti ini gitu. Ada beberapa pilihan ketika diklik. Jadi aksi nyata ini tak akan muncul kalau rentetan dari atas tadi belum selesai gitu. Dia harus diselesaikan rentetan dari awal tadi dulu. Sudah selesai proses, baru muncul dia aksi nyata. Nah, aksi nyata itu ada pilihan lagi. Mau pilihan menyebarkan pemahaman atau strategi. Nah, kalau Bunda hanya sekedar menyebarkan, berarti Bunda berbagi. Misal di kelas Bunda sudah ngajar anak-anak nih nyiram bunga, nah udah difotokan, fotonya masuk PowerPoint, dikasih penjelasan. Apa sih profil Pancasilanya di situ? Ketika anak nyiram bunga itu apa sih? Profil Pancasila ada berapa Bunda? 5 apa 6? 5 atau 6? Profil pelajar Pancasila, bukan Pancasila, bukan gitu ya. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, itu betul-betul Pancasila ya. Nah, seperti yang dinyanyikan tadi, coba boleh kita ulang lagi Bunda nyanyinya. Apa nyanyinya tadi itu? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau Bunda hebat ini memang ini ya, menyanyi bisa, ya kan, menari bisa. Itulah dia yang mereka mengajar itu Bunda. Artinya semua kita harus bisa. Tak bisa pun menyanyi, kita ajak anak yang pandai, kita dorong, kita motivasi. Jadi kunci dari mereka mengajar itu sebetulnya itu Bunda, dari dalam diri kita. Apa itu dari dalam diri kita? Semangat dan dorongan. Nah, itu dulu, itu kuncinya. Jadi ketika Bunda-bunda ikut tes guru penggerak, jika ditanya kenapa Ibu merasa layak menjadi guru penggerak, 2 itulah modal kita.
saya punya semangat, saya punya motivasi. Jangan dibicarakan kekurangan. Saya nggak pandai nyanyi, jangan. Saya nggak pandai TIK, jangan. Kenapa? Karena kita punya dua tadi potensi. Dari dalam diri kita punya motivasi, kita punya semangat. Kita tak pandai, kita bisa cari. Nah seperti tadi kita kasih mic ke ibunya kan, ibunya nyanyi. Artinya semangat di kita ada walaupun kita tak bisa gitu. Jadi itulah modal guru penggerak Bunda. Jangan sampai Bunda menyatakan kekurangan. Di ini juga Bunda di akreditasi. Nah kebetulan kami kan asesor juga ya, udah jalan 2 tahun ini. Di akreditasi itu kita tidak boleh menyatakan kelemahan kita. Kalau dulu ada analisis SWOT ya Bu ya. SWOT itu apa Bunda kalau di sekolah? Ya, strength, weakness, opportunity, treatment. Ya kan? Ada 4 tuh. Nah di penggerak di kurikulum mereka ini yang weakness itu ada lagi. Yang adanya strong, kekuatan, ya. Weaknessnya hilang, opportunity ada, treatment ada. Nah. Di akreditasi juga tidak dilihat lagi yang weakness ini. Jadi jangan sampai sekolah ibu akreditasi ibu bilang kelemahan-kelemahannya kamu kurang ini enggak lagi. Karena akreditasi zaman sekarang itu tidak lagi melihat kepada sarana prasarana. Dan kami tinggal di inilah Bu, sekolah kami di pulau, kami kurang itu enggak lagi. Ketika Bunda ceritakan begitu, jatuh nilai akreditasi Bunda. Nah, yang dipentingkan itu kekuatan itu, strong itu. Apa sih kekuatannya? Kami punya guru yang semangat, kami punya siswa yang semangat, kami punya orang tua yang mendukung. Nah itu baru benar. Jadi akreditasi sekarang itu namanya IASP, benar, berbasis kinerja. Jadi dia nggak baca kekurangan lagi. Sinkron dengan mereka mengajar ini, mereka mengajar juga tidak mengutamakan kekurangan. Kalaupun ada itu akan tertutupi dengan orang yang punya semangat, punya motivasi seperti yang dibilang ibu kami kita tadi. Oke. Nah, kenapa pelatihan mandiri? Yang pertama pelatihan mandiri ini mesti diakses dulu, diakses pelatihan mandirinya. Yang kedua dipelajari dulu. Jadi video yang ditayangkan memang ibu harus buka dan tonton. Nah, belajar dari situ. Teks yang diberikan juga harus dibuka dan harus ditonton. Kemudian harus dievaluasi dengan post-test. Untuk apa? Ya sama kayak murid kita, kalau dia sudah paham kita kasih ujian, itu begitu ya Bunda ya. Nah ini juga bukti kita sudah paham dengan menonton video, sudah paham dengan membaca teksnya, minta diuji di post-test. Ketika bunda-bunda sudah benar post-testnya, centangnya hijau. Ketika ada yang salah, dia akan kuning atau oranye. Dikasih tahu di situ ada 5 lagi yang salah, misalnya gitu. Ada 4 lagi yang salah. Boleh ulang lagi, tonton lagi videonya, isi lagi post-testnya. Gitu. Nah itu yang disebut dengan belajar mandiri, Bunda. Belajar mandiri. Oke, video inspirasi. Kita mendapatkan referensi belajar dengan video inspirasi. Artinya video itu yang sudah dibuat oleh guru-guru penggerak yang sudah lulus, yang sudah punya aksi nyata, dan kita tonton di situ. Untuk bisa kita modifikasi, kita praktekkan di sekolah kita. Gitu. Banyak di situ belajar, kita klik itu banyak. Boleh Bu, silakan. Nah, pelatihan mandiri. Oke, kita akan pelatih nanti Bunda ya. Pelatihan mandiri ini merupakan media atau medium memuat berbagai materi pembelajaran, digunakan secara mandiri, singkat, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan Bunda. Jadi
mau sekolahnya di kota, mau sekolahnya di pelosok, mau sekolahnya di pesisir, sudah disesuaikan, sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian untuk mempermudah guru melakukan pelatihan mandiri kapanpun dan dimanapun. Jadi Bunda mau lagi di mobil ya kan, sambil duduk boleh dikerjain asal ada sinyalnya ya kan. Atau mau sudah selesai nyuci, gosok, udah capek sambil berbaring bisa pakai HP ya kan, bisa dikerjain, bisa ditonton gitu ya. Jadi belajar di mana saja dan kapan saja. Kemudian mengerjakan latihan pemahaman, melakukan refleksi dan melakukan aksi nyata. Refleksi ini penting Bunda di dalam pembelajaran kita. Kita bisa mengetahui anak kita paham nggak pahamnya itu dari refleksi itu. Coba satu orang siapa nih yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir tadi siapa? Apa sih yang sudah kamu peroleh? Atau mungkin dia mengaitkan dengan pengalamannya, oh ternyata begini ya Bu, saya di rumah ternyata harus begini ya Bu. Dia bisa mengaitkan, itu refleksi. Kemudian melakukan aksi nyata. Nah kalau untuk anak PAUD apa sih yang bisa dia lakukan? Yang profil yang 6 tadi udah, yang beriman tadi, artinya apa disuruh-suruh guru orang tuanya di rumah dia udah sholat, dia udah bersalaman, dia udah berucap yang baik, tanpa diperintah, tanpa ini. Nah itu dia aksi nyatanya untuk anak PAUD itu. Beriman, apalagi dari mandiri, tanpa di ini dia sudah bisa mengemas mainannya sendiri, ya kan? Dia udah bisa bantu adiknya kalau dia udah punya adik. Nah itu tujuannya mudah. Artinya dia bisa mempraktekkan dalam hidup dia sehari-hari. Dia bisa memecahkan masalah. Nah inilah tujuan dari mereka mengajar sesuai dengan pendapat filosofi Ki Hajar Dewantara Bunda. Jadi anak itu lahir dengan kodratnya, kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Artinya apa? Artinya siswa murid kita yang lahir di pesisir itu tidak akan bisa kita samakan dengan murid yang lahir di kota, begitu. Disesuaikan perkembangannya Bunda. Kodrat zaman juga demikian, bahwa perkembangan zaman itu kalau sekarang memang anak kita itu lahirnya di zaman milenial ya kan, tumbuh besarnya di zaman milenial. Macam manapun Bunda menyembunyikan HP itu dapat juga sama dia kan ya, banyak akal dia. Kalau anak SMP dia malah pakai arisan dia. Pernah kejadian kami tahu tuh di sekolah kami dulu kelahi. Kenapa anak kalian kelahi? Iya Bu, dia arisan tadi bayar-bayar. Loh, arisan apa ya anak SMP? Gurunya langka dia. Ternyata arisannya HP begitu. Nah, jadi nggak bisa lagi. Macam manapun orang tua menahan yang namanya HP itu nggak bisa lagi. Mereka banyak cara. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah pemerintah dengan menggunakan platform mengajar ini, kita yang tua dikasih ilmu, diberitahu sehingga kita bisa menuntun anak kita menggunakan HP tadi, sehingga dia tidak salah guna begitu. HP yang ada itu dapat digunakan untuk pembelajaran. Banyak Bunda kalau melakukan TK-TK misalnya, TK-TK silam, tinggal ketik aja di pad itu TK-TK online keluar. Mudah, karena kita diarahkan di situ. Tebak kata, ketik di situ tebak kata keluar. Nah, kita arahkan. Untuk bisa begitu ya intinya kita harus belajar dulu, ya kan Bunda? Nah, harus belajar dulu kita. Nah, di Canva itu sudah semua ilmunya ada di situ. Bagaimana membuat game untuk anak-anak, gamenya yang mengandung edu, ada di situ. Bagaimana membuat permainan tebak kata seperti tadi kan, tebak huruf, tebak wajah, itu ada di Canva semua Bunda.
Nah itu harus kita pelajari. Jadi nggak ada lagi istilah, aduh umur saya udah segini, nggak ada lagi. Kekurangan itu nggak kita baca lagi bunda. Nah kita semangat terus. Aduh macam mana saya ini, saya itu nggak ada lagi. Yang ada di dalam ini kita, saya harus semangat untuk menyelamatkan anak saya dari perkembangan teknologi yang global begitu. Nah, bagaimana menyelamatkannya? Tidak bisa lagi menahan dia tak boleh pakai HP, tapi dengan kita penuhi ini kita juga dengan teknologi sehingga kita bisa memberikan ke anak kita di rumah. Nah, di sekolah itulah pentingnya ada parenting ya. Parenting itu tempat wadah untuk orang tua belajar tentang perkembangan zaman dan perkembangan anaknya. Mengapa harus menggunakan pelatihan mandiri? Itu dijelaskan oleh para ahli memang untuk kebutuhan guru, untuk semua guru. Setelah Bunda mengambil videonya nanti Bunda akan paham. Setelah melakukan prosesnya Bunda akan paham sendiri. Kemudian materi belajar agar mudah diterapkan dan relevan. Jadi kita tapi dengan tanpa buku, tanpa menulis, tanpa ada KPP, LKS, siswa kita dapat ilmu. Nah itu tekniknya yang harus kita dapatkan bunda. Kalau dulu sekolah guru masuk, sekolah SD misalnya guru masuk, terangkat jelaskan catat. Setelah itu siswa buat latihan. Sekarang tidak lagi gitu. Kenapa? Karena sudah dilakukan penelitian oleh pemerintah itu dengan teori seperti itu nggak membuat anak pintar begitu kan? Kalau kita orang tua nanya anak tadi belajar apa di sekolah, matematika, tentang apa? Lupa kan? Nah, dari sekolah ke rumah dia lupa. Itu kenapa? Karena prosesnya tadi itu tidak menjadikan anak pintar. Guru jelaskan, catat, buat latihannya persis seperti yang dicontohkan dulu. Sementara kita tahu gaya belajar siswa kita itu banyak ya. Ada yang gaya belajar tuh visual. Kalau visual memang dia harus melihat gurunya menjelaskan, kemudian mencatat, buat latihan. Itu visual. Kalau yang audio, nah kalau bunda-bunda di PAUD mungkin tidak merasakan, tapi kalau kami yang tingkat SD, SMP, itu ada anak yang sambil belajar nyanyi, bersenandung. Gurunya yang nggak paham marah. Kau ini belajar apa sih sekarang, nyanyi atau apa? Nah, itu sebetulnya salah bunda. Si guru di depan itu harus memahami. Ini si anaknya berarti gaya belajarnya audio. Dia mesti ada musik, begitu kan? Atau mungkin dia berbisi, atau campuran audio visual. Dan yang paling penting itu gaya belajar itu yang kinetis gitu, dia bergerak. Jadi jangan sampai kamu duduk diam, nggak bisa lagi bunda. Karena mungkin begitulah gaya belajarnya. Ketika dites dia dapat. Bagaimana mengatasi itu? Nah itu guru kita ini belajar melalui pelatihan mandiri itu beda. Bagaimana tekniknya membuat si anak yang suka keliaran itu mengganggu teman itu bisa fokus belajar. Nah itu ada di pelatihan mandiri itu semua bunda. Ada semua di situ. Bagaimana dia bisa fokus? Yang pertama sekali ketika bunda masuk sprinting itu dulu. Kalau sebelumnya mungkin kalau di TK ya di TK awal masuk aja udah nyanyi tepuk tangan ya kan, selincing. Tapi kok SD SMP kan nggak ada, masuk duduk salam udah buka buku ya kan. Nah sekarang itu yang harus dirubah oleh mereka mengajar itu. Guru masuk siapkan, fokuskan dulu siswanya. Mana tahu tadi di jalan dia tahapan dengan teman dan gangguan pikirannya ya kan,
pada rumah dimarahi orang tuanya, nggak dapat jajan, itu harus kita fokuskan dulu Bunda. Nah itu, ya kan? Mak aku tadi begini-begini loh di rumah, dia cerita sama temennya. Akhirnya kan nggak fokus belajar, ya kan? Aduh aku kesal lah, adikku tadi begini, nggak fokus belajar. Nah itu yang harus didudukkan oleh guru dulu di awal pembelajaran. Di pembelajaran itu kalau Pak Kadis bilang, pelajaran itu nggak usah yang sulit-sulit, begitu. Yang penting dia dapat, begitu. Nah bagaimana dia dapat itulah harus dikondisikan di awal itu dulu. Kalau dia udah fokus, hatinya memang sudah tak memikir ke rumah lagi, di jalan tadi lagi, nah pakai es drinking dari mudah. Nah es drinking itu bisa permainan, main game tadi. Jadi mudah-mudahan mesti ciptakan game bagaimana siswa di dalam rumah itu teralih. Kalau di rumah kan game-nya lainnya, game apa tuh? Bisa teralih kepada game yang edu, yang pendidikan gitu. Nah itu ilmunya kita dapat di sini semua Bunda. Nah itu pentingnya platform Merdeka Mengajar. Kemudian materi dapat membantu guru meningkatkan kompetensi. Nah gitu. Kompetensi kita sebagai guru ada di situ semua Bunda. Jadi Bunda buka satu persatu dulu topiknya, buka satu persatu modulnya, tonton video, banyak video di dalamnya, banyak sekali. Tonton baru lakukan post-test. Oke Bu, nanti Bu. Nah, bagaimana mengakses platform Merdeka Belajar? Itu kalau di HP ya, di-download dulu, kemudian muncul itu, kurang jelas ya. Nah, kita buka, setelah kita download kita buka, terus kita klik itu pelajari yang Merdeka Belajar itu. Ya, klik pelatihan mandiri untuk memilih topik pelatihan mandiri. Coba siapa yang sudah bisa klik? Mana Bunda? Sudah bisa? Oke, jadi pakai akun belajar ID ya Bunda. Nah, kalau dia di-download bisa tapi nggak banyak fiturnya yang muncul, itu berarti pakai akun biasa. Tapi kalau Bunda pengen lihat isi semua, pakai akun belajar ID. Iya. Di yang masuk di daftar tadi, ya pakai akun belajar ID. Enggak, ya. Karena tidak semua fitur juga terbuka di situ. Yang udah masuk di situ, berarti yang udah lulus nonton, yang udah lulus latihan, yang udah lulus post-test, yang udah masuk hasil nyata. Nah di akun biasa, hasil nyata itu tidak bisa muncul. Nah bagaimana mau bisa belajar di situ ya kan? Nggak muncul, kita kan nggak bisa ngisi. Nah itu, jadi pakai akun belajar ini. Jadi Bunda-bunda tadi ada Bu ini ya Bu Satiah ya. Di laptop Bu Satiah nggak bisa buka, pindah laptop bisa. Itu apa penyebab Bunda? Yang pertama, mungkin laptopnya yang sudah kepadatan, sudah kebanyakan file, harus di restart ulang. Yang kedua, berkemungkinan server database-nya belum terbaru, belum diupdate. Kalau sudah berarti laptopnya. Jadi ada dua kemungkinan. Dan tadi juga dapat dari Bu Ermita ya, Bu Ermita ya. Dapodik itu sekarang sudah bisa buka pakai belajar ini ya, sudah bisa buka langsung. Jadi bukan email sendiri lagi. Nah, bagaimana tekniknya? Ya mungkin ada diupdate ya, update terus tiap tahun, terus sinkronkan dengan akun belajar ini. Jadi satu akun untuk semua Bunda. Oke. Ya, yang panah merah itu Bunda klik pelatihan mandiri, kemudian buka ya, klik buka, terus klik pelajari. Sudah sampai di situ Bunda?
Nah, aja dulu udah sampai di situ. Kemudian kita akses pelatihan dirinya. Nah, pertama yang terbuka mereka belajar ya. Ada kan topik 1 kan? Nah, di topik ini kalau Bunda terus ke bawah tuh bisa ada tuh berapa modul di situ? 5 kalau nggak salah ya. Nah, baca selengkapnya, kemudian ada informasi di bawahnya. Lihat dan pelajari modul untuk berlatih mandiri. Jadi tugas Bunda 1 itu dulu. Ya, 1 modul dulu. Baca, tonton videonya, baca teksnya. Ketika Bunda sudah menonton, dia akan terjadi hijau. Tonton, terus selesai balik lagi, ada tanda silang di atas, balik lagi. Nah, ada silang hijau. Itu bukti bahwa Bunda sudah menonton, ya. Sudah ya, bisa buka. Nah ini, oke. Nih seperti ini ya Bunda. Nah kita klik yang mereka belajar. Yang pertama dulu kebersihan. Nah, dari sini banyak nih. Ada 5 modul. Kita kerjain yang 1 modul dulu. Jadi, nah, ada mengenal diri dan perannya sebagai pendiri. Apa peran saya sebagai guru? Ingin menjadi guru yang seperti apa? Nah ini kan ada panah ya Bunda ya. Anak kecil-kecil itu diklik lagi. Nah diklik lagi ada lagi nih tonton video. Nah di sini kan masih abu-abu ya. Itu pernah Bunda belum nonton video. Nah kalau diklik ini, nah akan keluar ke videonya. Nah, Bunda nonton dulu videonya sampai selesai. Nah, udah kalau udah Bunda nonton harus ditonton lengkap. Kalau udah selesai, klik silangnya kembali. Nah, tuh kan udah hijau tuh. Itu pertanda Bunda sudah nonton. Nah, kalau belum dia tidak akan hijau. Nah itu. Nah, tanda hijau ini yang laporan tadi Bunda sudah nonton gitu. Nah itu canggihnya zaman sekarang Bunda. Di sini kita kerja, pusat sana orang tahu kita sudah nonton. Hijau ya, hijau. Lanjut ke bawahnya. Nih ada latihan pemahaman. Klik lagi nih. Klik latihan pemahaman. Ada soal. Sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. Yang A, meminta murid belajar sendiri sebagai keinginan, betul tak? Betul tak itu? Yang B, tidak merasa meningkatkan kompetensinya. Yang C, memaknai dan menghayati diri sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Yang D, mempercayakan kepada murid proses belajar tanpa bimbingan. Bunda pilih yang mana? Nah, yang C, artinya kita memang harus memaknai dulu, menghayati dulu diri sebagai manusia. Diri siapa? Diri kita sendiri, diri juga si anak sendiri. Gitu. Saya ini sebagai guru untuk apa sih? Gitu. Apakah untuk mencari supaya dapat jadi PNS? Atau asalnya nganggur aja di rumah, atau tujuan kita menjadi guru itu ingin mendapatkan gaji, ataukah tujuan kita menjadi guru itu memang ingin memajukan pendidikan anak. Nah itu yang disebut dengan memanai itu, memanai diri kita dulu. Kemudian memanai siapa? Memanai si anak tadi. Ini anak kita tadi di dalam kelas itu berbeda-beda Bunda, heterogen, unik ya. Gak bisa kita samakan. 15 anak kita dalam satu kelas itu gak bisa kita samakan. Ada yang cepat paham ya kan, ada yang lambat paham. Kita gak bisa marah, kamu lambat betul pahamnya nak. Gak bisa. Cara kita harus kita sesuaikan. Kalau si anak yang sudah cepat pandai ini, ya kita kasih dia sebagai guru, nah, untuk murid yang jadi guru itu.
Pernah dengar dulu kan Bunda ya, siswa jadi guru ya. Nah, jadi kan dia guru untuk temannya yang lambat tadi. Jadi dia berasa dirinya itu juga berfungsi gitu. Dan yang lambat tadi juga merasa oh dia diperhatikan, walaupun tidak dari gurunya. Tapi kan gurunya yang suruh nih, ini Ani misalnya kan, tolong Ani temannya dikasih tahu dulu, gitu kan. Yang temannya juga dikasih tahu, kamu nak belajar ya sama si kami. Gitu. Jadi di sana ada profil Pancasilanya, yang mana? Gotong. Jadi kita langsung menerapkan itu benar, yang profil Pancasila tadi. Nah, ketika menghayati diri yang merdeka terus belajar, itu merdeka Bunda. Artinya Bunda nggak pengen menjerit-jerit lagi di kelas itu. Kamu begini nak, paham nggak, mengerti nggak? Nggak merdeka kan kita kan, suara habis, badan capek, kita Bunda. Tapi dengan kita membagi ya pintar nih kamu belajarnya ini. Nah, atau di dalam kelas itu anak kita ada yang pendiam, yang lainnya ada yang ceria. Nah itu digabungkan. Bagaimana yang si pendiam tadi bisa menjadi ceria seperti temannya. Jadi kita nggak capek sendiri Bunda, nggak capek sendiri mengawasi si anak yang begitu kinetis tadi ya. Kinetis itu dengan si anak yang cukup pendiam pula, tak mau bergerak dari tempatnya. Nah itu yang disebut dengan manusia merdeka itu. Jadi bukan merdeka bebas tanpa pendidikan bukan ya. Artinya merdeka nggak ada tekanan, nggak ada gangguan, nggak ada perasaan kecewa, marah, gitu kesal, nggak ada. Itu yang merdeka. Si gurunya nggak marah, si siswanya tuh merasa lepas, ya. Dia sebetulnya jadi pendiam itu tekanan batin juga sebetulnya dia udah lihat kawannya yang ceria, yang apa, tapi dirinya nggak bisa. Untuk ngomong aja dia nggak bisa, untuk begini dia malu. Itu sebetulnya batinnya berteriak juga ya. Nah ini tugas kita dulu. Bagaimana seimbang antara si anak kita yang ceria tadi dengan anak kita yang pendiam. Jadi sehingga si pendiam tadi merdeka juga belajarnya. Lanjut, setelah Bunda ini jawab, tekan jawab, ya. Tekan jawab. Lanjut. Nah, kalau udah tercentang betul, berarti jawaban Bunda betul. Ya kan? Kalau dia salah, jadi silangnya. Bunda boleh ulang lagi. Nah, itu cara belajar mandiri. Kembali ke materi. Nah, udah tenang lagi kan? Udah hijau lagi kan? Itu dia. Ini yang disebut dengan reflektif ini, yang kotak itu, berdasarkan kotak itu ada pertanyaan di situ. Peran apa yang paling dominan untuk Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Gitu dari cerita Anda di situ, peran apa coba? Seperti tadi ya kan, saya membantu siswa saya yang pendiam untuk dapat menjadi ceria. Misalnya cerita Anda di sini, apa yang bisa Anda lakukan untuk memerdekakan murid Bunda. Jadi merdeka itu untuk diri sendiri juga harus merdeka, begitu. Bagaimana si anak kita tadi berani ke depan kelas menulis, berani berpuisi, berani bernyanyi. Kalau si anak pendiam kan nggak berani ya, disuruh nyanyi nggak mau, disuruh berpantun, gitu kan. Nah ini tugas kita nih, kita ceritakan di sini. Bagaimana teknik trik kita membuat dia bisa merdeka belajarnya. Itu. Nah, setelah ibu tulis di sini, simpan. Setelah simpan, kembali lagi. Nanti akan tercentang lagi di sini. Ini karena belum diisi ya, belum tercentang. Nanti tercentang lagi. Begitu terus. Lanjut ke modul yang berikutnya. Ada lagi panah berikutnya, tulis lagi panah itu. Ya kan? Akan keluar lagi di sini materinya seperti tadi lagi, ada video lagi, tonton lagi, ada latihan lagi, ada refleksi
lagi sampai habis ke 5 modul tadi Bu. Itu baru satu topik. Nah minimal untuk mendapatkan aksi nyata itu ada tiga topik minimal tuh. Setelah kita proses ada keluar tuh itu aksi nyata. Nah aksi nyata yang bagaimana? Yang seperti tadi Bunda sudah dapat merubah siswa yang pendiam menjadi ceria tadi. Buatlah ceritanya di poin-poin. Kalau perlu buat fotonya. Awalnya siswanya pendiam, ada fotonya, cerita kenapa penyebab dia pendiam. Setelah itu lakukan diagnosis, ternyata siswa ini memang di rumahnya tidak dibiasakan, gitu kan? Atau tertekan, orang tuanya terlalu otoriter. Iya, tak boleh gerak, tak boleh itu, jangan jatuh, gitu kan? Itu akan berakibat fatal pada diri siswanya, sehingga di dalam kelas dia pendiam. Nah itu Bunda cerita. Nanti bagaimana trik Bunda merubahnya? Cerita lagi. Hasilnya bagaimana? Oh, dia sudah mulai ceria, sudah mulai mau ke depan kelas untuk berpuisi misalnya. Kasih fotonya, cerita lagi. Upload di situ aksi nyatanya Bunda. Itu yang disebut aksi nyata. Ya, jadi bukan aksi nyata yang seperti ini harus pelatihan. Aksi ini enggak, aksi nyata sesuai dengan topiknya ini. Nah kalau tadi kan topiknya merdeka gitu ya, merdeka mengajar, sesuaikan itu. Apa yang tonton tadi sesuaikan, ceritakan hasilnya dari situ. Oke, begitu benar. Selesaikan sampai 5 topik, 5 modul itu untuk satu topik. Bunda kembali lagi, seperti tadi kembali lagi terus masuk ke topik yang kedua. Begitu lagi sampai lagi nanti ke aksi nyatanya. Nah sampai di sini paham Bunda? Ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, silakan. Bismillah, nama saya dari Kabupaten Daerah Korangi sebelum maghrib. Gini Bu, kalau aksi nyata itu bisa nggak ya seperti kita memberi apa ya materi atau keinginan kita di pembelajaran, kemudian kita tuangkan di FB, bentuknya seperti menyebarkan gitu. Terus apa itu bisa diupload? Kemudian yang kedua Bu, apa mungkin akun ID itu bisa 2? Kan saya di PAUD pagi, di siangnya mengajar di SD Bu. Begitu. Apa bisa? Yang satu saya belum tahu. Oh iya. Terima kasih. Kami jawab yang kedua dulu ya, yang aku belajar ini. Memang ada beberapa yang dapat 2, yang daya seperti kelas Bunda tadi ngajar juga di SD dapat, ngajar juga di PAUD dapat. Bahkan ada yang 3, dia ngajar lagi misalnya di kampus ya dapat lagi. Tapi untuk mengaktifasi Bunda hanya bisa 1. Kalau Bunda aktifasi dia 3 dia hangus. Nah begitu. Ya begitu juga dengan kepala sekolah, ketika dia tadinya guru terus naik jadi kepala sekolah dapat 2 juga tuh, tapi satunya harus dinonaktifkan gitu. Kenapa? Karena nanti kalau hangus Bunda nggak bisa lagi. Jadi 1 aja. Nah, mana Bunda yang mau? Kalau di SD atau di pondok? Ada. Kalau untuk platform Merdeka Mengajar itu Bunda materinya lengkap dari PAUD sampai SMA. Nah kita minimal milih 3. Yang terpenting itu dulu yang pertama Merdeka Belajar tadi, kemudian ini profil Pancasila, kemudian yang terpenting itu yang terkait dengan kita. Kalau kita PAUD ambil ya PAUD-nya, penyesuaian ada di bawah, penyesuaian dengan ini bidang kita. Kalau kita SD ambil SD, itu dulu 3 topik itu dulu yang penting. Nah selesai itu nanti akan ada keterangannya di bawah sedang divalidasi. Nah ada keterangannya, artinya dari pusat yang validasi itu dulu. Setelah dia validasi akan muncul lagi perintah kerjakan gitu. Jadi kalau belum dia validasi belum ada muncul.
muncul lagi nanti kerjakan yang ini ya, dia yang menentukan nanti Bunda. Kayak kami kemarin udah isi semua, yang bidang SMA SMK kami tak isi karena bukan bidang kita ya kan. Di situ udah ada validasi, terus minggu depannya hilang validasi itu, ternyata muncul kerjakan yang ini. Nah, ada lagi pertanyaan disuruh gitu. Jadi itulah pemerintah dulu kita belajar terus. Jadi platform itu buka terus setiap hari. Oke. Nah pertanyaan kedua ya Bunda ya. Aksi nyata. Nah aksi nyata itu Bunda, setelah Bunda klik di situ ada 2 pilihan. Kalau untuk guru kata salah 2, kalau untuk kami ada 3 kata salah. Nah yang pertama itu adalah penyebaran pemahaman. Yang kedua strategi. Jadi Bunda boleh pilih. Kalau Bunda memilih penyebaran pemahaman, itu ada nanti ketentuannya di situ apa aja yang harus diupload. Nah itu Bunda pilih di situ. Kalau Bunda memilih strategi, begitu juga ada rinciannya di situ. Apa aja strateginya, entah berbentuk LPP kah, entah berbentuk teknik tadi ya kan. Silakan dibaca. Nah, ada rinciannya. Kalau udah pas, udah dibaca satu persatu nih. Oh ternyata saya memilihnya penyebaran ini aja. Diklik itu upload. Nah penyebaran itu boleh pakai itu tadi PowerPoint, boleh pakai apa namanya nih? Kalau udah seperti ini, jadi narasumber ya kan, boleh diupload. Nah, tapi sekarang kayaknya masih berbentuk PDF ya. Belum ada video kayaknya. Itu ya Bu ya. Jadi ada pilihan, kita mau yang mana gitu. Sesuaikan dengan yang kita buat ya Bunda ya, sesuaikan dengan yang kita buat. Oke, kemudian sesuaikan juga dengan modul ya Bu. Aksi nyata ya. Nah belum ya udah klik di sini. Ini kan membuat strategi nih yang Bunda pilih nih. Klik di sini, nah itu kan ada ketentuannya kan. Bunda baca semua tuh ketentuannya. Kami pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran, buat strategi penerapan. Jadi strategi itu disuruh Bunda. Koneksikan hubungan konsep merdeka dengan yang Anda pahami dengan konsep materi dan pengalaman sehari-hari. Nah seperti tadi, bagaimana Bunda merubah anak yang pendiam tadi menjadi ceria, kan itu sudah diukurkan itu. Nah, kemudian buat form untuk dapat umpan balik dari rekan-rekan. Nah, Bunda mungkin buat Google Form, kasih ke teman-teman bagaimana nih strategi yang Bunda buat. Ya, formnya nanti linknya bisa diambil taruh di PowerPoint itu. Nah, kemudian bagaimana strategi yang disampaikan, apakah sesuai dengan tujuan mereka mengajar, belajar gitu kan. Nanti kan diminta ini isi form ini, kita minta teman kita jawab gitu kan. Kemudian bagaimana strategi yang bisa diterapkan, bagaimana kesesuaian strategi. Ini kalau kita pilih strategi ya kan. Kemudian diunggah bukti dokumen hasil pengisian form dari poin 5 dan rangkuman refleksi Anda. Catatan, ada catatan lagi di bawah kan. Aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Nah seperti ini kan kolaborasi ini benar. Namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsi masing-masing. Jadi kalau Bunda upload nih foto kegiatan kita ini, deskripsinya harus berbeda-beda antara Bunda satu dengan Bunda satu. Jangan sama semua, kalau sama nggak diterima dia. Jadi mungkin Bunda foto boleh sama, deskripsinya beda. Mungkin Bunda memahami yang pelatihan dari Pak Ijal, itu ditulis. Mungkin Bunda yang memahami pelatihan dari Ibu Babi, itu ditulis gitu. Atau rincian yang terkecilnya gitu kan. Jadi beda-beda. Boleh kolaborasi, namun deskripsinya masing-masing disesuaikan dengan peran dan pengalaman kita. Ya kan? Tentunya mudah-mudahan berbeda nih pengalamannya di sekolah ya kan, menghadapi murid. Ada yang muridnya memang pintar semua ya kan, ada yang memang muridnya belum semua misalnya, ada yang memang muridnya pemalu semua misalnya ya kan. Nah ada yang memang muridnya ceria semua, kan beda-beda
Oke. Ada lagi Bunda pertanyaannya? Nah, mungkin juga Bunda menerapkan di lingkungan orang tua melalui ceramah pengajian itu boleh masih sesuai dengan prinsip merdeka mengajar. Artinya apa? Dengan guru-guru Bunda diberi ceramah pengajian, tentunya yang profil pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa itu terlaksana ya kan? Nah itu. Atau siswa-siswa diajak menengok temannya sakit, dihadirkan, itu sudah menerapkan profil Pancasila. Jadi ujung-ujungnya ini semua guna ke 6 profil tadi, gitu. Pengajuannya ke sana, gotong royongnya, mandirinya, ketuhanannya yang tadi kan, Bhinneka global. Seperti nengok teman sakit, ternyata yang ditengok itu temannya misalnya Chinese, gitu kan, atau agama lain, itu kan udah Bhinneka global. Itu, nah, atau di sini ada di Brasil ini kan memang daerah Melayu ya kan, tapi nanti ada budaya Chinese apa itu dia tampilkan ya kan, itu udah kebinekaan, jadi udah foto, udah jelaskan di situ. Banyak kok Bunda, nyata itu banyak, sesuaikan aja dengan materinya. Padahal udah dikerjain kelancar kali. Ya, iya. Nah, nyatanya itu menuliskan itu Bunda. Zaman sekarang Bunda menulis itu gak susah lagi, gak usah tulis tangan. Ada di situ Bunda bikin aplikasi speech note, ya. Nah, dengan ngomong, dengan menulis sendiri, copy sudah. Sudah gampang sekarang Bunda ya. Menulis buku 1 hari bisa sekarang ya. Nah, konsep itu juga